Nah, ini menarik nih, guys. Apakah Dragon memiliki sifat konyol seperti Garp dan Luffy? Ini biasanya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya nih, Nah, Sen. ini adalah momen yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Apakah memang Dragon itu sama seperti ayahnya, karena memang kan faktor keturunan kan kuat ya. banget. Tidak hanya kekuatannya saja ya. Iya. Harusnya kan sifat-sifatnya juga kan nurun gitu. Tapi di One Piece enggak sih, enggak semua seperti itu ya. Buktinya ibu bapaknya Dovi kan baik nurunnya ke Rocinante. Udah nggak tahu Dovi anak siapa. Tapi untuk Dragon gue tuh penasaran ya. Dragon tuh ketika flashback dia masih kecil aja, dia itu diperkenalkan tuh karakter yang benar-benar serius ya, dia serius banget. Bahkan kan ketika Dragon muda waktu di God Valley itu kan benar-benar satu-satunya momen Luffy serius ya ketika dia mengaktifkan gear selain gear 5 dari gear second, gear third dan juga gear fourth ya. Apalagi gear fourth ya. Dan Dragon itu miripnya di gear fourth Snackman kan itu. Dari bentuk matanya kan itu, ekspresinya kayak Luffy banget lah. Jadi kita tahu Luffy itu benar-benar anaknya Dragon itu ketika flashback God Valley, Dragon di God Valley muncul. Benar-benar itu benar-benar pas banget jadi bapaknya Luffy gitu. Tapi kan kalau kita berbicara kehidupan, seserius orang pasti kan punya sisi kocak ya ketika bertemu sahabat atau teman lamanya gitu kan. Nah, Dragon kan sahabatnya kan Ivankov, Kuma gitu. Apakah konyolnya kayak Luffy dan juga Garp gitu? Tapi nggak ditampilin aja itu. Iya, tapi nggak ditampilin aja ya, bener ya. Soalnya kalau Luffy sama Garp itu kan ibarat peribahasa sama buah jatuh sepohon-pohonnya ya. Iya, betul. Kalau Luffy sama Garp kan emang bener bukan sepohon-pohonnya, sekebun-kebunnya jatuh semua anjir. Nggak ada yang dibuang ya. Apakah ya mungkin ini karena karakter development aja, Sen. Jadi emang nggak diperlihatin ya, emang pengen ya dari dulu kan yang dijual dari Dragon itu misteriusnya. Kalau dikasih lihat dia konyol, jadi nggak penasaran. Gue gini berpikirnya ketika di episode kemarin Roger kan di nerf gara-gara dia diinjak-injak. Gue kan ngomong Roger itu dibuild dari awal itu bener-bener wah karakter yang disegani, bener-bener disegani oleh semua orang. Ternyata ketika flashback ini God Valley kan kok Dragon Roger sama kayak Luffy kocak gitu. Bahkan dia bahkan sama kayak Luffy banget lah, sama krunya dipukulin sama banget itu ya kan. Nah, untuk Dragon apakah nanti dimunculin gitu kayak gitu? Soalnya menurut gua setiap manusia pasti kayak gitu ada gitu, pasti ada sisi konyolnya. Sisi konyol tuh ada. Apalagi kita lihat Dragon bapaknya Garp, anaknya Luffy dan juga Garpnya konyol abis. Bener-bener konyol aja dari kecil apa segala macam. Bahkan flashbacknya Luffy kecil itu gue nggak pernah bosan kan sampai sekarang. Jadi kedekatan sama Garp itu wah bener-bener ini tuh pas banget jadi cucu sama kakek tuh pas banget. Yang seperti yang Luffy ngeprank Garp tuh. Kayak gimana? Yang Jicang kakek aku tidak akan menjadi bajak laut. Akhirnya kamu sadar aku tidak akan menjadi bajak laut biasa. Bajak laut. Jadi awalnya juga ketika Luffy ditarik-tarik disuruh ke Dadan tuh yang dia nyantolin tangannya ke pohon terus kena Garp tuh. Itu benar dua kakek dan juga cucu tuh dua itu tuh konyol banget gitu. Ya gue mah lucu gini ya. Sebelum itu kan Garp itu ngadu Luffy sama monyet. Iya, betul. Cucunya diadu sama monyet. Bukan sekedar monyet, gorila itu kayak. Gorila yang bisa tinju itu. Iya. Dan kan jadi setelah Dragon itu selalu dimunculkan secara misterius dan juga karakter cool, kan banyak yang ngomong aslinya yang anaknya Garp itu bukan Dragon, tapi ibunya Luffy. Itu teorinya kan gitu. Jadi ibunya Luffy yang anaknya Garp itu. Jadi nah ketika Tritoma juga teori ketika Tritoma jadi banyak yang menyangkut pautkan ketika Luffy mode serius mengaktifkan gear 4, gear 3 dan juga gear second-nya dia itu seperti Dragon. Tapi sifat konyol dan clueless ya. Itu dari Tritoma katanya. Soalnya Tritoma itu diceritakan polos banget ketika dia masih kecil waktu ngebawain suratnya Shaki sama Gloriosa tuh. Itu kan benar clueless banget. Nah, itu Luffy itu nurun dari situ dan memang kalau misalkan walaupun Oda sudah berstatement ibunya Luffy tidak akan muncul dalam cerita, tapi kalau ibunya memang Tritoma gue setuju banget. Mirip banget soalnya. Mirip benar pas banget. Dari senyumnya, dari karakternya emang pas sih. Tapi mungkin kalau misalkan memang One Piece itu masih panjang dan kita juga pernah ngebahas flashback itu ada ketika ada trigger ya. Ketika ada trigger karakter. Nah, ketika Dragon muncul dia momen serius atau fight dengan siapapun pasti kan ada momen flashback ya. Nah, apakah flashback ketika
Dragon itu baru keluar banget dari pasukan dari angkatan laut, bakal ada flashback ketika Dragon bertemu sosok wanita atau gimana gitu ya. Mungkin konyolnya ketika Dragon bertemu seorang wanita yang Iya. dijadikan istri Iya mungkin. bener ya. Nah, apa mungkin memang Dragon itu dari kecil orangnya konyol gitu. Bisa jadi. Dan ketika nikah, dia bucin, punya Iya. anak Luffy. Kan sampai sekarang ibunya Luffy nggak tahu kemana. Dan kalau misalnya Tritoma kan udah mati. Iya meninggal ya. Nah, Dragon itu benar-benar jadi orang serius ketika istrinya mati. Jadi ketika Tritoma meninggal, senyumnya Dragon udah hilang. Ya gitu. Udah bener. Tapi kalau masalah flashback gue menarik, ingat gak yang kata-katanya Bagi? Yang ketika tahu Luffy itu anaknya. Oh, yang pamannya Dragon. Rayleigh gitu. Iya, iya. Ya berarti kan waktu itu ya namanya orang sekapel, masa nggak mungkin nggak tahu Rayleigh pacaran sama siapa atau hubungan sama siapa kan? Iya. Kan mikirnya pasti Rayleigh kan misal deket sama Saki. Pasti kan tahu dong Saki itu punya saudara apa-apa segala macam silsilah keluarganya. Nah, Bagi sekecil itu aja tahu bahwa ini Tritoma itu kan ibaratnya saudaranya Saki. Nah, berarti kalau Saki nikah sama Rayleigh dan Tritoma anaknya Luffy, ya berarti Luffy manggil Rayleigh itu paman dong. Ya, tapi kan gini nih. Kalau itu kan terlalu jauh sih sebenarnya, Iya. karena memang jika memang Tritoma dan Saki kan itu bukan adik kakak ya, Iya. karena memang bertarung kuja. Jadi gini, Iya. Oda itu sering ngegampangin cerita itu. Iya, Jadi asal nyambungin aja Iya. gitu. Apalagi kebohongan yang dibuat oleh Usopp itu menjadi nyata. Iya. Saya enggak. Apa? Ada beberapa kebohongan yang jadi nyata. Usopp kan pernah berbohong kepada Kaya bahwa ada ikan yang bisa memakan satu pulau. Iya. Muncul di Little Garden yang di Hakaiho sama yang Oh di iya. Hakoku di Hakoku sama Dory Dory Broggy. Itu kan iya. salah satu kebohongan Usopp yang benar-benar nyata. Jadi nyata. Nah, dan memang kalau diperhatiin ada aja kebohongan Usopp yang nyata itu. Nah, Usopp dan juga Bagi adalah dua karakter yang sama. Iya. Bagi kan berpikir kalau apa jangan-jangan Luffy itu adalah ponakannya Rayleigh dan Rayleigh itu adalah pamannya Luffy. Jangan-jangan istrinya Dragon adalah adiknya Rayleigh yang paling masuk akal. Wah, kalau mungkin. kayak gitu ya, Ya. supaya lebih deket ya. Iya, jadi lebih masuk akal jika Luffy itu Luffy itu keponakannya Rayleigh gitu. Keponakan langsung ya. Iya, bener ya? ya seperti yang gue bilang tadi. Iya, Oda iya. itu gampang banget nyambungin itu. Apa jangan-jangan adiknya Rayleigh itu nikah sama Dragon? Soalnya Gitu. jangan kan kita nakama ya. Bagi yang ada di dalam cerita aja berteori loh. Iya, nah iya tuh. Jadi teori ini berasal dari Bagi. Nah, gitu kita harus ingat ketika awal pertemuan Roger dan juga Rayleigh. Rayleigh kan di kapal, dia ngomong desaku terbakar ya. dan aku berhasil menyelamatkan diri, seorang diri gitu. Apa jangan-jangan Rayleigh kan pasti punya keluarga, apa jangan-jangan dia punya adik selamat lagi gitu, Iya, terus ketemunya bener sama ya. Dragon. Apalagi kan di dunia One Piece atau di cerita manapun orang kuat akan bertemu orang kuat lagi. Iya. Gitu. Takdirnya udah kayak Iya. gitu ya. Apalagi, wah kalau misalkan Luffy itu adalah reinkarnasi dari dewa, kita harus lihat orang tuanya siapa, Iya. bukan Ujuk-ujuk jadi reinkarnasi iya, dewa ya. nggak bakal orang tua Luffy itu nggak bakal orang biasa. Dragon contohnya bapaknya, Iya. salah satu keluarga Monkey ya, penyandang Iya. Namadi dan keturunannya sudah jelas dari Garp kan. Kita Juga juga harus tahu ibunya. Kalau misalkan ibunya DNA-nya lemah, Luffy jadi Hajrudin. benar Ya. kebanting, Iya. kebanting. Jadi sosok lemah Iya, gitu. sosok Pasti lemah. ibunya bukan sosok biasa. Sosok biasa Gitu. benar. Iya. Rayleigh itu benar-benar orang yang kuat ya secara DNA. Pasti dia bukan berasal dari keluarga biasa anjir. Iya benar. Nah, paling masuk akal kalau misalkan ibunya Luffy, adiknya Rayleigh. Adanya Rayleigh. Wah, ya. itu keren banget. Ini gokil sih bener. Jadi memang paman Rayleigh ya. Ya kan ketika Kuma waktu di Sabaudi, ketika kru Mugiwara diterbangin sama Kuma kan, sama Kuma. Kuma nemuin Rayleigh bahwa itu adalah perintah dari pasukan revolusi. Di Iya. video yang pernah kita buat dalam di balik perang puncak, Iya. itu memang rencana yang dibuat Dragon dan juga Roger. Apa jangan-jangan pada saat itu si Rayleigh baru tahu, oh Luffy itu anaknya Dragon, ponakan gua dong. Oh iya. Gitu bisa jadi aja. ya. Wah, ponakan sendiri. Iya. Dia kaget itu Rayleigh juga. Mungkin seperti itu ya. Terus sama ucapan Saki juga ya, kayak wah pantas aja buah Hancock ini tergila-gila sama Luffy ya kan. Iya. Ya mungkin secara karakternya Kuja atau apa segala macam ya sukanya sama laki-laki kayak gitu kan. Iya. Bisa jadi. Ya kan malah Zaki kan ngomong, jika aku menjadi Hancock juga kan aku Iya, bakal seperti bakal itu. seperti itu. Ada yang bakal suka sama Luffy, tipikal-tipikalnya kayak gitu anjir.
Keren banget sih teori-teori ibunya Luffy itu sangat menarik untuk dibahas ya. Iya kan kemarin ada meme-nya dari dari apa Krokomam terus disangkut pautkan Iya. ini punya Luffy, ini punya Luffy Tritoma, balik lagi ke Balik Tritoma. lagi. Gitu. Tapi kalau untuk karakternya Dragon ya mungkin jadi ya mungkin ya bisa jadi ya Dragon itu dulu ya sama kayak anak-anak biasa mungkin ya. Gembira apalagi dia diasuh sama Garp. Garp kan dari muda juga udah konyol ya kan. Iya. Mungkin senyumnya Dragon tuh sebelum entah itu setelah kematian istrinya atau apa, tapi mungkin bisa jadi senyumnya Dragon itu hilang setelah God Valley, bisa jadi, Sen. Betul. Ya kan? Ya, traumatis banget loh. Sampai-sampai dia tuh nanya ke atasannya, tugasku itu apa sih anjir ya kan? Iya. Ibaratnya kan sampai ternyata ada genosida, sampai ibaratnya ngelihat ibunya Seng sama Samrock udah kayak gitu, orang dikurung jadi budak ya. Mungkin dari situ dia kayak kena mental trauma ya. Kayak anjir ternyata selama ini gue tuh kerja buat angkatan laut di mana dia itu kacung pemerintah dunia yang kelakuannya kayak gitu anjir. Makanya kan waktu itu senyumnya hilang, akhirnya ya memutuskan untuk membuat pasukan revolusi ya kan. Iya, mungkin bener sih kalau misalkan Dragon itu menjadi orang yang berbeda setelah God Valley mungkin ya. Bisa jadi traumatis banget kan. Soalnya waktu di flashback yang waktu Ohara itu kan yang ketemu sama Vegapunk kan, dia raut mukanya kan udah serius banget anjir. Udah bener-bener raut muka orang-orang serius ya, seriusnya karena ambisi ya. Ambisinya kan ingin memerdekakan banyak negeri kan ibaratnya kan. Nah, satu-satu ya banyak sih momen Dragon senyum tuh banyak ya ketika awal kemunculannya di Lockdown juga dia tersenyum. Tapi ngelihat Dragon itu kan senyum bangga kepada Luffy ya. Kalau senyum yang kayak orang santai apa tuh ketika memang ketika ini Kuma mengunjungi Dragon kembali ketika dia membawa Bonnie ya. Waktu dia kan nemuin Dragon mau nanya Vegapunk itu di mana. Yang Dragon ngomong pergilah kemana angin membawamu kawan, itu kan Dragon senyum kan gitu. Itu benar-benar ngelihat Dragon itu senyumnya ya benar-benar senyum santai gitu. Senyum santai ya. Nah selain itu ya serius semua, nggak ada ekspresi. Sampai yang terakhir tuh yang waktu Vegapunk mau episode terakhir tuh si Ivankov apa siapa ya yang naik? Oh Sabo. Gimana menurutmu Dragon-san? Diam aja ini. Apa yang ingin diungkapkan Vegapunk karena kebenaran dunia apakah itu benar kata. Diam aja. Nah dari kita bahas jadi ngebahas Dragon ya. Nah pada saat itu berarti memang si Dragon makan pasti tahu rahasia dunia yang disembunyikan karena dia itu memang ini ya bestinya Vegapunk ya. Dragon itu bestinya Vegapunk anjir. Benar-benar kan bahkan sebelum kematiannya juga kan Shaka kan ngehubungin Dragon bener. Bukan siapa-siapa. Ya bisa jadi belajar saudaranya bukan cuma di Dokter Vegapunk ya, ke Ohara juga. Iya kan emang ke Ohara. Dragon kan manggil Clover paman. Aku sangat mengenal paman Clover. Ibaratnya kan bisa jadi. Ya, mungkin ini Sen. Lu kan pernah ngomong selisih ketika setelah insiden God Valley sampai Dragon membentuk pasukan revolusi kan ada selisih 20 tahun. Ya, bisa jadi itu dia berkelana belajar. Belajar sejarah ke Ohara. Dan di masa setelah God Valley, Dr. Clover kan jadi bajak laut. Ya yang ditangkap lagi. Anjir. Mungkin ketemunya waktu itu. Bisa jadi dia pernah inilah ya diam di Ohara, bisa jadi kayak ngebaca sejarah, bisa jadi ya kan. Waktu kosongnya Dragon ini dia selain dia ketemu sama istrinya apa segala macem ya ibaratnya menarik banget di sosok Dragon. Berarti kan kita sudah tahu perjalanan hidup Rox, 20 tahun sebelum Dragon membentuk pasukan revolusi adalah di masa setelah God Valley sampai 2 tahun sampai insiden Ohara itu kan waktunya 20 tahun. Jadi gue makin penasaran apakah Oda akan menyepil 20 tahun perjalanan Dragon selama sebelum membentuk pasukan revolusi kemana aja, siapa yang dia temuin gitu. Bener ya. Tapi ketika Dragon membentuk pasukan revolusi itu timelinenya gimana sih sampai Luffy lahir? Jadi Luffy kan sekarang umurnya itu 19 tahun ya. Dan insiden Ohara itu sekarang berarti ditambah waktu alur cerita itu jadi 22 tahun yang lalu. Jadi artinya Luffy itu lahir setelah Dragon membentuk pasukan revolusi. Betul sih ya.
Yang waktu Ivankov nanya ke Dragon juga kan emang udah di markas ya. Yang Mm-mm. kenapa sih kamu sering ngelihat arah East Blue ya kan? Iya, Ya kan itu kan karena waktu itu ya Luffy masih kecil anjir. masih kecil. Yang masih diasuh sama Makino ya. Iya, Bener. ya kan Luffy kan umur 19 dan juga insiden Ohara itu 22 tahun yang lalu. Ya. Ya berarti memang ketika Dragon awal-awal membentuk pasukan revolusi, dia punya anak Luffy. Iya punya anak Luffy terus emang dititipin di situ ya, di desa Fusa itu ya. Iya, Soalnya kan kepala desa Fusa itu tahu loh silsilah keluarganya Garp ya, otomatis tahu Dragon juga kan. ya itu. Nah, jadi pertanyaan lagi, berarti kan ketika dia kan Dragon kan punya anak Luffy ketika dia sudah membentuk pasukan revolusi, Revolusi, dan dia titipin kembali ke desa Fusa ya. Desa Fusa. Apakah pada saat itu Dragon masih berkomunikasi dengan ayahnya? Wah kayaknya masih sih ya. Iya, soalnya kan dari masih. kecil Luffy kan dididik benar-benar oleh Garp aja. Iya, Garp. Kayaknya emang ada sih komunikasi. Soalnya gue ingetnya gini ekspresi ketika Sengoku tuh ngomong bahwa masih anak keturunan lu tuh nggak bener anjir kan bangga Garp itu ngakak-ngakak bangga Ya anjir. kalau bukan karena reputasi kan Garp harusnya sudah dieksekusi. Iya harusnya ya. Cuman kalau eksekusi Garp ya malah Marineford-nya yang hancur. Iya. Makanya takut tuh bukan karena jasa di Gun Friendly, takutnya ngeri aja. Aduh emang bener ya hubungannya ya sampai ya kayaknya sih sering ya komunikasi kayaknya sering kayak waktu di spill masalah ini kan Luffy katanya kamu ketemu sama bapak lu ya kan kata Garp kan ya. Ya mungkin itu bisa jadi Emang laporan dari Smoker itu. entah itu laporan dari Smoker atau ya memang Dragonnya ini sendiri kan kita masih belum tahu juga ya. Ya mungkin itu kan banyak yang nyangkut pautin jika Sword itu memang dibentuk oleh Garp dan juga Dragon ya. Jadi gue juga ngejelasin di video short kemarin. Jadi mengapa Garp membentuk Sword? Karena Garp itu mengerti jika di video kemarin ya, ternyata aku tidak bisa kemarin. Jadi orang-orang yang memutuskan keluar dari Angkatan Laut karena memang tidak menemukan keadilan ya, keadilan di Angkatan Laut, tapi mereka juga tidak mau menjadi bajak laut. Makanya terbentuklah Sword gitu. Ya mungkin Sword itu adalah bentuk revolusi untuk Angkatan Laut sendiri. Oh, bisa jadi. Jadi di video Dalang di balik perang puncak juga kan gue jelasin bahwa Roger itu bertemu dengan Garp pada saat itu. Roger itu ngejelasin bahwa rencananya dibuat oleh dia bersama Dragon kepada Garp, dan Garp itu menyetujui karena memang udah kong kali kong dulu gitu. Iya. Dari Dragon dan juga Garp. Misalnya sok ini lu ngebentuk sebuah kelompok atau organisasi untuk merevolusi Angkatan Laut gua yang keluar. Iya. Jadi membentuk yang lebih gede lagi gitu. Jadi itu alasan mengapa banyak orang berspekulasi jika Kuzan itu adalah salah satu anggota Sword gitu. Karena memang Sword dan juga pasukan revolusi memiliki koneksi. Iya, memiliki koneksi. Nah, yang koneksi tersebut dari Garp dan juga Dragon gitu. Wah, makanya gue pernah punya prasangka buruk sama Garp itu kayaknya salah ya. Gue kan mikir anjir Garp orang kuat, dia kan. Tapi kenapa joinnya ke Angkatan Laut? Ya emang merusak dari dalam ya kan. Tinggal tunggu momennya aja kan. Berarti kalau Im Sama itu kecolongannya sama Garp sama keturunannya anjir. Kan ibaratnya dia itu bahayanya ngerusak sistem kan, ngerubah sistem kan. Kalau di movie mah ada Zephyr tuh, dia kan Neo Marine ya. Jadi Sword juga sama nih kayak Neo Marine juga. Yang jadi bingungnya tuh kan di flashbacknya Kuzan, Garp itu benar-benar marah ya ketika Dragon membentuk pasukan revolusi. Benar-benar marah mukulin kapal perang sampai hancur kan pada saat itu. Tapi menurut gua enggak ada, itu udah kong kali kongnya Garp sama Dragon. Dragon pasti sih. Soalnya kan terjalin hubungan sampai ke cucu apa segala macam. Gue yakin ya kalau misalkan Im Sama sendiri melawan Garp, Dragon, Luffy kalah Im Sama. Kalah, bener. Asli. Trio Monkey kalah lawan Trio Monkey. Gokil bener, bisa ditampol-tampolin ya. Jadi Monkey itu kalau di dunia nyata itu kan ya. Bisa jadi. Genghis Khan. Bisa menaklukkan apa aja gitu. Apa aja. Kalau bergabung gitu. Emang keren ya keluarga Monkey ini, perannya gede banget ya. Makanya kita penasaran ya perannya Dragon di perang puncak nanti bakal kayak gimana. Tapi gue masih penasaran yang udah dibahas di episode kemarin. Bagaimana kalau misalkan Teach dan juga Shanks itu emang mereka tahu kalau yang nyelamatin mereka itu Dragon dan ketemu di masa yang sekarang gitu. Respon mereka tuh gimana? Ketemu Dragon apa sungkem apa gimana? Ya kalau Shanks oke lah ya, bisa sungkem bisa santuy ya. Kalau Teach orang bapaknya Dragon ada di Teach di tawanan. Ya itu tuh anjir.
Ya emang lah, lu boleh nolong gua, tapi bapak lu nih, bapak lu yang ngalahin bapak gua. Bapak gue anjir. Ini impas lah ya satu-satu ini. Tapi soal Tis juga menarik sih. Tis nih gimana? Apakah sevillain itu? Soalnya dari Rox aja, nah jenius banget ya udah sensei ya. Kita udah berprasangka setelah Rox itu ada dalam cerita kan, sebuah legenda apa segala macam. Kita mikirnya kan jahat, dan ternyata anjir jiwanya Dari Rox siluetnya aja kejam, orang-orang yang kejam. kejam kan ibaratnya kan. Apalagi itu bajak laut paling puas pada masanya ya kan, sampai Shirohige aja jadi anak buahnya Rox. Tapi ternyata di God Valley ketika ada dialog bahwa selama anak istriku baik-baik saja aku nggak peduli apapun yang terjadi ya kan. Itu bener-bener hati seorang pria anjir. Nah, kita melebar lagi nih ya, nggak Dragon. Jadi gue tuh nemu teori alasan mengapa Roger dan juga Garp itu mengalahkan Rox. Oh kenapa dia? Karena kita tahu Rox kan tadi dia itu ke God Valley ingin nyelamatin anak istrinya. Anak istrinya. Ya Roger dan juga Garp kejam dong. Iya harusnya ya. Iya. Jadi ada sebuah teori gue nemuin lagi di X ini nemuin. Jadi inilah alasan mengapa Roger dan Garp mengalahkan Rox. Pada saat itu Rox itu dirasukin Im-sama jadi iblis. Wah ini paling masuk akal sih. Ya. Ini masuk akal soalnya nggak ada pilihan lain dari sisi Garp sama Roger ya. Iya. Nggak ada pilihan lain. Waduh. Nah, jadi teorinya berlanjut, nggak sampai di situ. Roger mati gara-gara penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit itu berasal ketika memang Rox dirasukin oleh Im-sama jadi iblis. Jadi penyakitnya Roger itu penyakit dari Im-sama. Oh, apa dari racunnya? Iya, atau nggak mau gitu ya? Mantra atau gimana gitu. Ya, kalau misal gue pikir-pikir, ya masuk akal juga. Wah, ini masuk akal. Soalnya kan Garp dan juga Roger itu omongannya Roger lah. Yang paling kalau misalkan alasan Roger itu kan pernah ngomong gini, apapun yang dilakukan oleh sang ayah, anak tidak waktu dia nitipin es ke Garp. Bukankah ini ya anak yang baru lahir itu tidak mewarisi dosa ayahnya? Iya, kan gitu kan. Ya kan, misalnya jadi bertolak belakang gitu. Kalau misalkan alasan mengapa Roger dan Garp ngalahin Rox, sementara mereka juga tahu Rox itu pengen nyelamatin keluarganya. Wah bener sih. Gitu. Wah ini adu dombanya gila sih kalau memang Rox dirasukin sama Im-sama ya. Jadi kan mau nggak mau ya. Mungkin pada saat itu alasan mengapa kita kan bingung kenapa ex krunya Rox sangat respect kepada Roger. Oh mungkin pada saat itu Rox dirasukin oleh Im-sama jadi iblis, kayak Shirohige, kayak Shiki ikut melawan Rox. Kayaknya. Iya, ternyata yang berperan besar si Roger itu ya. Iya, Roger dan juga Garp mungkin. Wah, gue kalau ngebayangin anjir, gue kalau ngebayangin ketika memang teori kita benar dan itu dianimasikan ya. Apa jangan-jangan ketika Rox itu berusaha sadar dari pengaruh Im-sama dan akhirnya mengatakan bahwa Roger, tolong bunuhlah aku. Nah, mungkin, keren banget kan? Iya, betul. Kan misalnya orang kan kalau dirasukin tapi yang dirasukin itu orang kuat kan dia bisa melawan kan? Kan bisa melawan dari pengaruhnya itu ya. Iya. Mungkin ada sebuah dialog bahwa Roger tolong bunuhlah aku, ibaratnya demi kebaikan semuanya ya kan. Dan akhirnya mau nggak mau Roger harus mengeksekusi Rox dan ternyata kru-krunya kayak Shirohige, Big Mom itu ngeliat bahwa dikalahinya emang karena permintaan dari Rox itu sendiri. Makanya mereka rela ya. Makanya dia rela dan akhirnya emang benar-benar respect anjir. Wah, keren. Itu masuk akal banget kalau seperti itu. Keren banget sih. Ya, tunggu aja berarti. Mantep banget nih. Dan pada teori itu tuh yang postingnya tuh gini. Ada fotonya ketika Rox menjadi iblis. Dan ini juga masuk akal. Masuk akalnya Ibu kan lagi bener-bener ngumpulin pasukan iblisnya. Iya. Kayak raksasa Karela yang dibekuin. Sekarang Dori dan juga Brogy. Ya mungkin pada saat itu dia sudah mendapatkan pion terkuatnya, Rox. Bener. Jadi konsepnya sama seperti Moria ketika punya zombie. Pion terkuatnya Moria kan Oars. Iya, Oars ya. Nah, mungkin Imu juga seperti itu. Wah, gokil banget sih kalau emang bener Rox gituin ya. Makanya penasaran banget nih. Ya katanya kan ada yang bilang insiden di God Valley ini akan dikupas tuntas kan? Iya, emang ya, pasti full ya. Wah, ini. Nah, setelah ini tidak ada plot hole lagi. Karena semua sudah dijelaskan katanya. Wah, berarti nanti masih panjang. Chapter terbaru ini benar-benar ditunggu banget sih. Panjang, semoga aja 10 chapter lagi lah masih. Iya. Mungkin ketika komik yang jadi manga itu sudah dijadiin komik full 1 volume.
Iya mungkin, benar ya, full atau satu mungkin volume 2 ya. volume juga mungkin. Ada satu volume lebih lah ya. Kan satu volume kan biasanya One Piece 9 sampai 10 chapter ya. Ini Iya. kan sudah hampir 10 chapter flashback. Iya, dimulai dari belum dimulai dari Loki-nya ya. Iya, dimulai dari Loki. Loki. Mungkin jadi 2 volume ya kalau di komik. Bakal keren banget sih. Berarti ini tentang sifatnya Dragon konyol seperti Garp dan Luffy, ada yang mau ditambahin lagi nggak? Udah mungkin ya. Kita udah Mungkin selesai. kita lanjut ya. Bener ya.